Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama halaman 23 sampai dengan 24, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar, serta dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 23. Bab 1 soal ringkasan. Soal yang pertama, jawablah setiap bagian pertanyaan berikut menggunakan A sampai dengan F. Yang A nya adalah 4x ditambah 7, B nya adalah 2x pangkat 2, C nya adalah 3x dikurangi 5y, D nya adalah negatif 8x, E nya adalah 6xy plus 9y, F nya adalah x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 1. Pertanyaan yang pertama, manakah yang merupakan bentuk-bentuk suku tunggal? Bila kita perhatikan, maka yang bentuk suku tunggal adalah ada yang B dengan yang D. Kalau yang lain ini adalah tidak bentuk suku tunggal. Kemudian, manakah yang merupakan bentuk-bentuk linier? Berarti kalau bentuk-bentuk linier itu merupakan yang berderajat 1. Berarti yang berderajat 1 itu adalah X, 4x berderajat 1, kemudian 3x ini juga berderajat 1, dan satu lagi 8x itu semua berderajat 1. Maka bentuknya adalah linier, yaitu bentuk A, C, dan D. Sedangkan untuk yang B ini berderajat 2, yang E berderajat 2, dan yang F adalah berderajat 3. Soal nomor 2, sederhanakanlah bagian yang pertama. 8a pangkat 2 ditambah 6a ditambah a pangkat 2 dikurangi 2a. Berarti yang sejenis kita atau yang satu suku kita jumlahkan, di mana 8a pangkat 2 itu ditambah a pangkat 2. Kemudian ditambah 6a pangkat 2, 6a itu dikurangi 2a karena suku-sukunya masing-masing adalah a. 8a pangkat 2 tambah 9a pangkat tambah 1a tambah a pangkat 2 adalah 9a pangkat 2. Kemudian 6a dikurangi 2a adalah 4a. Jadi hasilnya adalah 9a pangkat 2 ditambah 4a. Yang kedua, negatif 2x dikurangi 8y ditambah 7y dikurangi 3x ditambah 5. Suku yang sejenis kita jumlahkan, di mana negatif 2x itu dikurangi 3x. Kemudian negatif 8y itu ditambah dengan 7y, kemudian ditambah 5. Negatif 2x dikurangi 3x, hasilnya adalah negatif 5x. Kemudian negatif 8y ditambah 7y, hasilnya adalah negatif y. Kemudian ditambah 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5x dikuranginya ditambah 5. Soal yang ketiga. Dalam kurung 4a dikurangi 9b ditambah dalam kurung 3a ditambah 5b. Ini sama saja dengan 4a dikurangi 9b ditambah 3a ditambah 5b. Suku yang sejenis kita jumlahkan, 4a ditambah 3a kita jumlahkan, hasilnya adalah 7a. Kemudian negatif 9b kita tambahkan dengan 5b, hasilnya adalah negatif 4b. Maka jawabannya adalah 7a dikurangi 4b. Yang keempat, 5 dalam kurung 5x ditambah 2y. Kemudian dikurangi dalam kurung 6x dikurangi 4y. Ini sama saja dengan 5x ditambah 2y dikurangi 6x. Nah, kemudian dikurangi negatif 4y, berarti dikurangi negatif 4y itu sama dengan ditambah 4y, karena negatif dengan negatif hasilnya adalah positif. Suku yang sejenis kita jumlahkan, di mana 5x itu dikurangi 6x, hasilnya adalah negatif x. Kemudian 2y kita jumlahkan dengan 4y, hasilnya adalah 6y. Jadi jawabannya adalah negatif x ditambah 6y.
Selanjutnya soal yang ketiga, sederhanakanlah. Bagian yang pertama dalam kurung 20x dikurangi 4y dibagi negatif 4. Maka kita rubah negatifnya menjadi positif. Jadi 20x dikurangi 4y dikali. Jadi negatif 4 dibagi negatif 4 itu sama saja dengan dikali 1 per negatif 4. Maka sama saja dengan 20x dikurangi 4y dibagi negatif 4. 20x dibagi negatif 4 hasilnya adalah negatif 5x. Kemudian negatif 4y dibagi 4 hasilnya adalah positif y. Jadi jawabannya adalah negatif 5x ditambah y. Kemudian yang kedua, dalam kurung 5a ditambah 8b ditambah 3 dikali dalam kurung negatif a ditambah 2b. Itu sama saja dengan 5a dikurangi 8b. Perhatikan 3a dikali negatif ini sifat distributif. Berarti 3a dikali negatif a adalah negatif a, maka dikurangi 3a. Kemudian 3 dikali 2b hasilnya adalah 6b, maka ditambahkan 6b. Yang suku sejenis kita jumlahkan, 5a dikurangi 3a hasilnya adalah 2a. Kemudian negatif 8b ditambah 6b hasilnya adalah negatif 2b. Maka jawabannya adalah 2a dikurangi 2b. Kemudian yang ketiga, 5 dikali dalam kurung x ditambah 3y, kemudian dikurangi 4 dikali dalam kurung 2x dikurangi y. 5 dikalikan x adalah 5x, kemudian ditambah 5 dikali 3y hasilnya adalah 15y, kemudian dikurangi 4 dikalikan 2x adalah 8x, berarti dikurangi 8x. 4 dikali negatif y hasilnya adalah negatif 4y, jadi dikurangi negatif 4y sama saja dengan ditambah 4y. Suku yang sejenis kita jumlahkan, di mana 5x dikurangi 8x hasilnya adalah negatif 3x. Kemudian 15y ditambah 4y hasilnya adalah 19y. Soal nomor 4. 3x ditambah y dibagi 4 dikurangi x dikurangi y dibagi 6. Perhatikan ini adalah bentuk pecahan, maka penyebutnya harus kita samakan, yaitu dengan angka 12. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3, maka pembilangnya adalah 3 dikali 3x ditambah y, kemudian dikurangi 12 dibagi 6 adalah 2, maka pembilangnya dikali 2 dikali dalam kurung x dikurangi y. 3 dikali 3x hasilnya adalah 9x, kemudian 3 dikali y hasilnya adalah 3y, maka 9x ditambah 3y per 12 dikurangi 2 dikalikan x adalah 2x, kemudian 2 dikalikan negatif y adalah negatif 2y dibagi 12. Maka persamaannya menjadi 9x ditambah 3y dikurangi 2y dikurangi 2x, kemudian dikurangi negatif 2y sama saja dengan ditambah 2y per 12. Suku yang sejenis kita jumlahkan, berarti 9x dikurangi 2x hasilnya adalah 7x. Kemudian 3y ditambah 2y hasilnya adalah 5y, maka 7x ditambah 5y per 12. Soal nomor 5, 7x ditambah 4y sama saja dengan 7 dikalikan x dikalikan 4 dikalikan dengan y. Kemudian 7-nya dikalikan 4, konstantanya dikalikan 4, berarti konstantanya dikalikan, berarti 7 dikalikan 4 dikalikan x dikalikan y. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28 dikalikan x dikalikan y, atau bentuknya adalah 28xy. Nomor 6, 3a pangkat 2 dikali negatif 2a. Ini 3a pangkat 2 itu sama saja dengan 3 dikalikan a dikalikan a, kemudian dikalikan negatif 2 dikalikan a. 3 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. A dikalikan a berarti a nya adalah 3 perkalian berulang 3 kali, berarti a pangkat 3 hasilnya adalah negatif 6a pangkat 3. Yang ketujuh,
Negatif 9x dalam kurung negatif 9x pangkat 2. Ini sama saja dengan negatif 9x dikalikan negatif 9x. Atau negatif 9 dikalikan x dikalikan negatif 9 dikalikan x. Negatif 9 dikalikan negatif 9 hasilnya adalah 81. X dikalikan x adalah x pangkat 2. Maka jawabannya adalah 81 x pangkat 2. Nomor 8 dalam kurung negatif 16a pangkat 2 dibagi dengan 4a. Maka pembagiannya kita rubah dengan perkalian. Maka negatif 16a pangkat 2 dikali 1/4a. Ini sama saja dengan negatif 16 dikalikan a dikalikan a dibagi 4 kali a. Negatif 16 dibagi a hasilnya adalah negatif 4. A dicoret maka dikalikan a. Jadi negatif 4a. 9 6xy dibagi 3/7x. Ini kita rubah ke bentuk perkalian. Sama saja dengan 6xy dikali 7/3x. Atau 6 dikalikan x dikalikan y dikalikan 7 dibagi 3x. X dengan x kita coret, maka x-nya adalah 1, menjadi habis. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Kemudian dikalikan y hasilnya adalah 14y. Nomor 10, 4x pangkat 2 dibagi 6x pangkat 2 dikali 3x. Ini sama saja dengan 4x pangkat 2. Pembagiannya kerubah menjadi perkalian. Dikali 1/6x pangkat 2 dikali 3x. Sama saja dengan 4 dikalikan x dikalikan x dikalikan 1 dikalikan 3 dikalikan x. Kemudian 6 dikalikan x dikalikan x. Berarti x yang ini kita coret, x yang ini kita coret, maka x nya ini habis 2. Maka 4 dikali 3 12, 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan x hasilnya adalah 2x. Nomor 4, perbaiki kesalahan pada perhitungan berikut dan tuliskan jawaban yang benar. Yang pertama 18xy dibagi 3x dikali 2y. Yang benar adalah dimana 18xy kita rubah dulu pembagian menjadi perkalian, maka dikali 1/3x. Kemudian dikalikan lagi 2y. Ini sama saja dengan 18 dikalikan x dikalikan y dikalikan 1 dikalikan 2 dikalikan y dibagi 3 dikalikan x. X dengan x kita coret, berarti x nya habis. 18 dibagi 3 adalah 6. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian dikalikan y dikali y adalah y pangkat 2. Maka hasilnya adalah 12 y pangkat 2. Kemudian yang kedua 6ab dibagi dalam kurung negatif 2/3a. Maka 6ab pembagiannya kita rubah perkalian. Yang awalnya negatif 2/3a menjadi negatif 3/2a. Maka sama saja ini bentuk perkaliannya menjadi 6 dikalikan a dikalikan b dikalikan negatif 3 dibagi 2 dikalikan a. Berarti a nya kita coret. Berarti a nya habis. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9 dikalikan b, maka hasilnya adalah negatif 9b. Selanjutnya nomor 5. Jika x sama dengan 6 dan y sama dengan negatif 5, tentukan nilai-nilai untuk setiap bentuk aljabar berikut. Berarti yang pertama 14xy pangkat 2 dibagi 7y. Berarti bentuknya kita ke bentuk sederhanakan dulu, nanti kita substitusikan nilainya. Berarti 14xy pangkat 2 itu awalnya dibagi 7y, maka dikali 1/7y. Jadi dirubah dari pembagian ke perkalian. Ini sama saja dengan 14 dikalikan x dikalikan y dikalikan y dikalikan 1 dibagi 7 dikali y. Berarti y coret 1, maka yang tersisa adalah 14xy dibagi 7. 14 dibagi 7 2. 2 dikalikan xy adalah 2xy. Kemudian substitusikan nilai x dan y ke persamaan 2xy. Maka 2 dikalikan x nya adalah 6. 2 dikalikan 6, kemudian dikalikan negatif 5. Y nya adalah negatif 5.
2 dikali 6 adalah 12, dikalikan negatif 5 adalah negatif 60. Maka jawabannya adalah negatif 60. Kemudian yang kedua, dalam kurung 3x ditambah 5y dikurangi x ditambah 6y. Kita sederhanakan dulu. 3x ditambah 5y dikurangi x dikurangi negatif 6y sama aja dengan dikurangi negatif 6y dikurangi positif 6y, maka menjadi negatif 6y. 3x dikurangi 2x, ini suku sejenis, hasilnya adalah 2x. Kemudian 5y dikurangi 6y, hasilnya adalah negatif y, maka 2x dikurangi y. Substitusikan nilai 6 dan negatif 5 ke persamaan 2x dikurangi y. Berarti 2 dikalikan 6, karena nilai x nya adalah 6, dikurangi negatif 5. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12, dikurangi negatif 5 sama saja dengan ditambah 5. 12 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Nomor 6. Jelaskan dengan menggunakan bentuk aljabar mengapa jumlah 3 bilangan bulat dengan selisih 3 seperti 1, 4, 7 adalah kelipatan 3. Misal, di mana n itu adalah bilangan bulat terkecil, n-nya adalah merupakan bilangan terbulat terkecil. Maka bilangan bulat selisih 3 dinyatakan dengan n, kemudian n ditambah 3. Untuk bilangan yang keduanya, bilangan yang ketiganya adalah n ditambah 6 karena selisihnya adalah 3. Jadi yang pertama dengan yang kedua selisihnya 3, yang kedua dengan yang ketiga selisihnya adalah 3. Kemudian kita jumlahkan ketiga bilangan tersebut, maka n ditambah dalam kurung n ditambah 3 ditambah dalam kurung n ditambah 6 sama saja dengan n ditambah n adalah 3n, kemudian ditambah 3 ditambah 6 adalah 9 ditambah 9n. 3n ditambah 9n sama saja dengan 3 dikali dalam kurung n ditambah 3, karena 3 dikali n adalah 3n, 3 dikalikan 9 adalah 9. Apabila n plus 3-nya adalah bilangan bulat, maka jumlah 3 bilangan bulat dengan selisih 3 itu adalah kelipatan 3, yaitu angka 3 yang berada di depan ini. Selanjutnya soal yang ke-7. Selesaikan setiap persamaan berikut untuk variabel yang berada di dalam kotak. Pada 3x yang pertama, pada 3x ditambah 2y sama dengan 10, yang kita cari adalah variabel y-nya, karena yang berada dalam kotak. Maka 2y sama dengan 10, x yang sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan, maka yang awalnya positif menjadi negatif 10 dikurangi 3x. Maka y-nya adalah 10 dikurangi 3x dibagi 2. Kemudian yang kedua, A sama dengan 4B ditambah 3C dibagi 7. Yang kita cari adalah variabel yang C-nya. Maka kedua ruas, baik kiri maupun kanan, kita kalikan terlebih dahulu dengan angka 7. Maka A dikalikan 7 adalah 7A. 4B ditambah 3C dibagi per 7 dikalikan 7 hasilnya adalah 4B ditambah 3C. Kita pindahkan ruasnya, kita bertukar ruas, maka 4B tambah 3C sama dengan 7A. Karena yang kita cari adalah C, maka 3C sama dengan 7A. Yang 4B yang sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan, maka yang asalnya nilainya positif menjadi negatif, maka 7A dikurangi 4B. Sehingga C-nya adalah 7A dikurangi 4B dibagi 3. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 23 dan 24. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.